Teman-teman, sekarang kita berada di bunker Kali Adem. Jadi bunker itu adalah tabung di bawah tanah, tempat untuk berlindung kalau terjadi erupsi Merapi. Tahun 2006 adalah tahun di mana pernah terjadi dua kejadian yang memilukan di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu gempa besar berskala 6,2 skala Richter pada Sabtu pagi 27 Mei dan erupsi Merapi pada tanggal 8 Juni pada tahun yang sama. Erupsi Merapi pada tahun 2006 selain meningkatkan ilmu dan kewaspadaan kita dalam penanggulangan bencana, juga menyisakan cerita kepahlawanan, yaitu gugurnya 2 orang relawan di bunker Kali Adem. Ada relawan dari Artagraha, dia nyoba sembunyi di situ waktu ada awan panas, tapi ternyata tetap masih meninggal dan dia ditetapkan sebagai pahlawan. Tidak seperti namanya yang berarti sungai yang dingin, justru sebaliknya. Lokasi ini pernah menjadi salah satu tempat paling panas di daerah Merapi karena menjadi jalur muntahan lahar panas. Kamu lepas aja sudah. Lepas. Selain menjadi tempat perlindungan alternatif, bunker Kali Adem juga menjadi pos pengamatan terdekat dan titik untuk menggerakkan evakuasi massa. Saat itu, ada 2 relawan yang bertugas mengarahkan masyarakat untuk turun ke bawah. Bunker ini diperkirakan cukup aman sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang tidak sempat dievakuasi ke bawah. Bukan karena kekuatannya, namun lebih ke arah prediksi, di mana awan panas yang disebut dengan wedus gembel itu tidak akan mengarah ke sini. Kita lihat Kak, ke dalam. Rencana terburuknya, kalaupun awan panas menerjang, setidaknya bunker ini juga masih dirasa cukup kuat. Namun prediksi ini meleset. Awan panas itu tidak bergerak ke barat, namun ke selatan, karena tebing yang diperkirakan bisa menahannya sudah runtuh lebih dulu karena kejadian gempa. Tebing itu bernama Gegerboyo. Ini kondisi di dalam bunker teman-teman. Sini ikuti papa. Tadi papa udah nerangin ke kakak, jadi bunker itu adalah tempat persembunyian, tempat berlindung di bawah tanah kalau terjadi erupsi Merapi, dengan harapan kita bisa selamat dari hawa panas. Jadi ini di bawah tanah Kak. Dek, ini di bawah tanah. Tapi nyatanya ini tidak cukup kuat untuk melindungi kita dari awan panas. Memang konstruksi bunker ini diperkirakan akan tahan dengan awan panas. Namun lain ceritanya jika yang mengalir di atasnya adalah lahar panas. Karena bentuknya yang cair, lahar ini bisa masuk dari celah-celah kecil bunker. Salah satu buktinya adalah batu besar yang berada di dalam bunker. Ini bukan batu yang diambil dari luar,
namun batu dari lahar panas yang berhasil mengalir masuk ke dalam dan kemudian memadat di dalam bunker menjadi batu besar, seperti yang kita lihat sekarang. Pintunya tebal sekali. Jadi gendong papa lagi ya. Dari berbagai sumber, mereka yang gugur dalam tugas kemanusiaan ini adalah Warjono umur 32 tahun dan Sudarwanto umur 25 tahun. Semoga upaya yang mereka lakukan semasa hidup menjadi bekal di akhirat, dan semoga mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Untuk mengenang jasa mereka, mari sejenak kita berdoa untuk mereka berdua dan juga untuk keselamatan kita semua, khususnya saudara-saudara kita di sekitar Merapi. Berdoa mulai. Berdoa selesai.